Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya kita jumpa lagi dengan saya atas nama Rizky Rahayu dari Prodi Pendidikan Agama Islam Ruangan 6A Stein Mendeling Natal. Untuk teman-teman, jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe ya kawan-kawan. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar orang yang sholat sendirian, sedangkan yang kedua adalah gambar orang yang sholat secara bersama-sama. Kebetulan pembahasan kita pada kali ini adalah sholat munfarid dan sholat berjamaah. Satu pengertian sholat munfarid. Sholat munfarid adalah sholat yang dikerjakan atau dilakukan secara sendiri-sendiri. Munfarid artinya sendiri-sendiri. Adapun tata cara sholat munfarid sebenarnya sama dengan sholat wajib atau sholat fardu, yakni A. Berdiri bagi yang mampu, B. Niat, C. Takbiratul ihram, dan yang D. Bersedekap, E. Membaca doa iftitah, yang F. Membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Quran lainnya. Dan yang G. Ruku, yang H. Iktidal, yang I. Sujud, dan yang J. Duduk antara dua sujud. Dan yang terakhir adalah salam. 2. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama dengan ketentuan 2 orang atau lebih, di mana salah seorang di antara mereka bertindak sebagai imam, sedangkan yang lainnya bertindak sebagai makmum. Selanjutnya adalah hukum sholat berjamaah. Yang A, sebagian ulama mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah hukumnya fardu ain, yaitu kewajiban setiap orang untuk melaksanakannya. Dan yang B adalah sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah, yakni wajib dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang saja. Dan yang C, menurut mayoritas para ulama bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Kecuali sholat Jumat, hukumnya adalah wajib dikerjakan secara berjamaah. Sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat jika dibandingkan dengan sholat sendirian. Menurut hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Sholat berjamaah 27 derajat. Adapun ketentuan sholat berjamaah, A. Bagi laki-laki, sholat 5 waktu berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat berjamaah di rumah, kecuali sholat sunnah maka di rumah lebih baik. Bagi perempuan,
Sholat berjamaah di rumah lebih baik karena hal itu masih lebih aman bagi mereka, namun tidak ada larangan. Sesuai sabda Nabi SAW, janganlah kamu melarang perempuan-perempuanmu ke masjid walaupun rumah mereka lebih baik bagi mereka beribadah. Hadis riwayat Abu Daud. Syarat-syarat sholat berjamaah. Yang A, syarat menjadi imam. 1. Fasih membaca Al-Quran. Dan yang kedua, mengerti seluk-beluk sholat. Dan yang ketiga, berakhlak mulia. Yang keempat, tidak dibenci para jamaah. Dan yang kelima, banyak ilmunya dan alim. Yang keenam, laki-laki jika jamaahnya terdiri dari laki-laki, perempuan, dan kunsta. 7. Berakal sehat. Yang B, syarat-syarat menjadi makmum. 1. Berniat untuk mengikuti imam. 2. Mengetahui segala yang dikerjakan oleh imam. Dan misalnya, imam berpindah dari rukun satu ke rukun yang lain. Dan yang ketiga adalah tidak ada dinding yang menghalangi antara imam dengan makmum bagi laki-laki, kecuali bagi perempuan hendaklah diberi pembatas. Dan yang keempat, makmum tidak boleh mendahului imam. Dan yang kelima, posisi makmum tidak boleh sejajar atau lebih ke depan dari imam. Dan yang keenam, sholat makmum harus bersesuaian dengan sholat imam. Yang ketujuh, makmum tidak sah mengikuti imam yang diketahui batal sholatnya. Selanjutnya adalah fungsi sholat berjamaah dalam kehidupan. Yang pertama adalah memperkokoh ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua, sarana berinteraksi sosial. Dan yang ketiga, menambah syiar Islam. Dan yang keempat, membuktikan adanya ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin. Dan yang kelima, menjadi inspirasi bagaimana sebenarnya menjadi pemimpin yang demokratis dan bagaimana sebenarnya menjadi rakyat yang baik. Selanjutnya adalah keutamaan sholat berjamaah. 1. Pahalanya lebih besar daripada sholat munfarid. Dan yang kedua, Allah menjaga orang yang sholat berjamaah dari gangguan setan. Dan yang ketiga, orang yang menunaikan sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut akan terbebas dari neraka dan sifat nifaq. 4. Allah kagum dengan sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Dan yang kelima, para malaikat mendoakan orang yang sholat berjamaah. Adapun perbedaan sholat munfarid dengan sholat berjamaah. 1. Sholat munfarid dilakukan secara sendiri, sedangkan sholat berjamaah dilaksanakan secara bersama-sama yang terdiri atas imam dan makmum. Dan yang kedua adalah pelaksanaan sholat berjamaah dan sholat munfarid sebenarnya sama saja, akan tetapi terdapat perbedaan dalam pelafalan niatnya. Dalam sholat berjamaah, imam berniat sholat sebagai imam dan makmum berniat sebagai makmum. Dan yang ketiga, sholat munfarid bisa dikerjakan di rumah, sedangkan sholat berjamaah lebih utama dikerjakan di masjid, pengecualian jika ada sebab yang menyulitkan seseorang untuk datang ke masjid, seperti hujan atau sedang dalam kondisi sakit. Dan yang kelima adalah dari segi pahala, sholat munfarid juga berbeda dengan sholat berjamaah. Orang yang mengerjakan sholat berjamaah akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakan sholat munfarid sebanyak 27 kali. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.